Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Devianti dengan NIM 55542200039, kelas 2B, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah materi mata kuliah aspek hukum tentang pengertian, objek, dan juga subjek hukum. Sebelum itu, hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan juga menjaga ketertiban dan keadilan, sehingga kekacauan yang terjadi dapat terselesaikan atau dapat dicegah. Apabila seseorang tidak menaati hukum yang ada atau yang berlaku, maka orang itu akan mendapatkan sanksi yang berupa penjara ataupun membayar denda. Konsep dasar yang menjadi suatu tema sentral dari sebuah konsep hukum yaitu subjek hukum dan juga objek hukum. Karena pada dasarnya keduanya saling berkaitan dengan hubungan interpersonal. Perlu diketahui bahwa istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda Recht subjek yang berarti pembela hak dan kewajiban. Bagi mereka yang dianggap subjek hukum, mereka adalah manusia dan badan hukum. Subjek hukum sangat penting karena merupakan konsep dasar sekaligus unsur badan hukum penegak yang ada di suatu negara. Subjek hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dan sedangkan menurut Subekti menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu manusia. Secara sederhana, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Contoh dari subjek hukum itu sendiri adalah PT, CV, dan manusia yang sudah berusia 21 tahun ke atas, dan lembaga negara. Landasan manusia sebagai objek hukum karena setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan. Bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih di dalam kandungan pun, ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal saat dilahirkan. Dan berhentinya manusia sebagai subjek hukum ketika ia meninggal dunia. Terdapat beberapa golongan manusia yang tidak dapat melakukan hukumnya sendiri, yang biasa disebut dengan personal miserable. Personal miserable itu antara lain adalah yang pertama, manusia yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Yang kedua adalah manusia dewasa yang berada di bawah pengampuan atau kuratel. Ada dua jenis penyebabnya, yaitu yang pertama orang yang sakit ingatan, dan yang kedua adalah orang yang pemboros atau pemabuk. Dan yang terakhir adalah istri yang tunduk pada BW KUH Perdata. Istri-istri yang tunduk pada BW itu menurut pasal 110 dianggap tidak cukup untuk bertindak. Ia harus diwakili oleh suaminya menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang selanjutnya adalah badan usaha sebagai subjek hukum. Perusahaan di Indonesia menjalankan kegiatan berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang telah berlaku. Dari perusahaan yang ada, tidak semua badan usaha merupakan badan hukum. Akan tetapi, setiap perusahaan menjalankan dan melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Karena tidak seluruh perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan berbadan hukum, maka ada beberapa subjek yang menjadi pembeda antara perusahaan berbadan hukum dan juga perusahaan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, yaitu penjelasannya yang pertama, subjek hukumnya adalah badan perusahaan itu sendiri. Karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Yang kedua adalah harta kekayaan perusahaan tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan itu bangkrut, yang terkena
disita hanyalah harta perusahaannya saja, atau bisa disebut harta pribadi pengurus atau anggotanya tetap bebas dari sitaan. Dan penjelasan yang terakhir adalah badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbuka, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perum, perjan, persero, dan yayasan. Untuk PT dan yayasan, pengesahan akte pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk koperasi saat ini, pengesahan aktenya sendiri dilakukan oleh atau di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Permenkumham nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan koperasi serta sistem online sign submission. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan tentang badan usaha yang bukan badan hukum. Yang pertama adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga dapat menjadi subjek hukum. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi. Akibatnya, jika perusahaan itu bangkrut, maka harta pribadi para pengurus dan anggotanya pun ikut terseret atau tersita. Yang terakhir adalah badan usaha yang bukan badan hukum adalah CV, firma, serta persekutuan perdata. Pasca dibentuknya sistem OSS yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, maka saat ini pengesahan akte pendirian CV, firma, maupun persekutuan perdata tidak lagi dilakukan di pengadilan negeri, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Menurut terminologi atau istilah, objek hukum disebut pula benda atau barang, sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Adapun benda bergerak sebagai objek hukum. Benda bergerak adalah benda yang tidak tetap atau dapat dipindahkan, seperti kamus, buku, sepeda, keyboard, handphone, dan sebagainya. Benda bergerak ini dapat dibedakan menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama menurut sifatnya. Menurut sifatnya yaitu benda yang berpindah sendiri atau dipindahkan, misalnya meja, hewan ternak, mobil, dan juga gelas. Dan yang kedua menurut ketentuan undang-undangnya, yaitu benda yang dapat bergerak atau dipindahkan, yakni hak-hak yang melekat atas benda bergerak. Contohnya adalah hak pakai hasil, hak atas bunga yang dijanjikan, bukti saham, dan hal lain yang diatur dalam pasal 511 KUHP Perdata. Yang selanjutnya adalah benda tidak bergerak sebagai objek hukum. Benda tidak bergerak adalah benda yang tetap dan tidak bisa berpindah seperti rumah, tanah, atau kapal yang berukuran di atas 20 meter kubik. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama menurut sifatnya. Benda itu tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan yang melekat di atasnya. Contohnya pepohonan, bunga-bunga, gedung, dan lainnya. Yang kedua, menurut tujuannya. Benda tidak dapat dipindahkan karena diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok yang memiliki tujuan tertentu. Contohnya mesin-mesin yang dipasang di pabrik, dan contoh lainnya yang tertera dalam pasal 507 KUHP Perdata. Dan yang terakhir adalah menurut ketentuan undang-undang. Benda tersebut tidak dapat bergerak, yakni hak-hak yang melekat di atas benda tidak bergerak. Contohnya yaitu hak guna usaha, hak numpang karang, hak pengabdian tanah, dan contoh lainnya yang tertera dalam pasal 508 KUHP Perdata. Jadi sekian penjelasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.